Selamat datang di Edu Grammar teman-teman semua. Jadi pada kali ini kita akan membahas apa sih present simple tense atau simple present tense itu for beginners ya. Jadi ada 3 pembahasan pada sesi kali ini, yaitu apa sih definisi dari simple present tense, how to use simple present tense in daily conversation, juga jenis dari simple present tense itu ya. Ada 2 jenis kalimat, yaitu nominal sentence dan verbal sentence. Langsung saja kita bahas apa itu simple present tense. Jadi teman-teman, present simple tense atau simple present tense itu biasanya digunakan untuk menyatakan kebiasaan rutin, fakta umum, atau keadaan yang selalu benar. Contohnya, she reads every morning or the sun rises in the east. Ada juga beberapa contoh kalimat sehari-hari yang sederhana. Contohnya, I go to school every day, he drinks coffee in the morning, they play football on weekends, and he studies English at night. Jadi itu beberapa kalimat yang mungkin teman-teman udah sering dengar juga ya. Terus dalam simple present tense itu ada 2 jenis kalimat utama. Yang pertama kalimat verbal dan yang kedua itu kalimat nominal. Kalimat verbal itu simpelnya itu pakai kata kerja utama atau action verbs untuk menyatakan tindakan atau aktivitas. Ya, jadi teman-teman ingat-ingat bahwasanya yang dipakai itu action verbs. Contohnya apa nih? She reads a book every day. Ya, di sini pakai reads, itu kan kata kerja action ya. Nah, biasanya juga bisa ditambahkan dengan S atau IS. Jadi biasanya kita tahu ya teman-teman, ada verb 1, verb 2, verb 3 ya. Nah, ini yang digunakan dalam kalimat verbal. Ada contoh lain juga, yaitu they play football on Sundays. Jadi play di sini itu verbnya ya teman-teman. Ini pakai verb 1. Terus kalimat nominal. Kalimat nominal itu kalian nggak pakai action verbs tapi pakainya to be. Diganti ya teman-teman, action verbnya itu pakainya to be. Soalnya setelah to be itu diikuti kata sifat, kata keterangan atau kata benda. Ya, di sini juga sudah tertulis bahwasanya rumusnya itu subject to be plus adjective or noun or adverb ya. Contohnya apa? She is happy or we are students. Jadi di sini nggak ada action verbsnya teman-teman, diganti jadi to be. Bisa is, bisa am, atau bisa are. Terus ada nih teman-teman yang namanya kalimat verbal positif. Nanti ada juga yang namanya kalimat verbal negatif dan kalimat verbal tanya atau interrogatif. Nah, kita bahas dulu nih teman-teman kalimat verbal positif. Jadi kalimat verbal positif juga ada yang namanya kata kerja, bukan kata kerja teman-teman, tapi singular ya, she, he, it. Dan plural ya, kata ganti maksudnya saya. Singular. Jadi biasanya kalau singular itu sukanya sama s atau es. Jadi ditambahkan verbnya. S plus s atau es. Jadi verb plus s atau verb plus es. Gitu teman-teman. Contohnya apa? Contohnya di sini ada she works every day. She-nya itu kan singular ya teman-teman. Jadi dia suka nih sama S, makanya word-nya ditambahkan S, jadi works. Atau plural, di sini juga ada yang namanya plural ya teman-teman. Ada kata ganti I, you, we, they. Subjeknya di sini rumusnya subject plus verb. Verbnya di sini masih masuknya base form, jadi nggak ditambahkan S atau S. Contohnya apa? They play football on Sundays. Ya, jadi play-nya di sini nggak usah ditambahkan S atau S. Lanjut ada kalimat verbal negatif. Nah, sama aja teman-teman. Nanti di sini kan biasanya ditambahkan not ya, only not. Tapi kalau di sini itu ada does sama do ya. Kalau singular pakainya she, it, dia pakainya does. Jadi doesn't. Contohnya apa? He doesn't like coffee. Kayak gitu. Kalau plural pakai I, you, we, they, ini ya diganti dengan do. Jadi don't ya. Don't plus verbnya itu base ya. Jadi we don't.
we don't watch TV often. Ya, jadi we don't. Ya, don't. Don't terus watch-nya tanpa ditambahkan S atau ES. Kayak gitu. Terus ada kalimat verbal tanya, ya. Di sini ada singular, ada juga plural. Kalau singular itu does plus subject plus verb, verbnya base. Kalau plural, are you with they, pakainya do plus subject plus verb, verbnya juga base, gitu ya. Catatan juga di sini teman-teman, kalau menggunakan does untuk subject singular, he, she, he, it, dan do untuk subject plural, are you with they. Contoh kalimatnya apa sih? Ya, yang pertama itu ada does she study English? Does he go to school? Do they play basketball? Or do we need help? Jadi jawaban singkatnya biasanya yes she does, atau yes they do, atau no she doesn't, no they don't, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas kalimat nominal ya, nominal positif. Ada juga nanti kalimat nominal negatif dan nominal tanya, sama aja teman-teman. Nah, kalau singular di sini she, he, it, terus pakai is plus adjective or noun or adverb ya. Jadi she is happy, he is a doctor, it is cool today. Terus kalau plural itu pakainya are ya. Are you with they pakainya are ya. Terus diikuti kata kerja, kata benda, kata keterangan, kata sifat. Contohnya, we are students, they are friendly, atau you are smart. Terus ada juga kalimat nominal negatif ya. Ditambahkan not aja nih teman-teman. Jadi he isn't atau she is not ya. Kalau plural itu are not. Dibacanya aren't. They aren't teachers. We aren't busy now. You aren't late today. Kayak gitu. Terus ada kalimat nominal tanya nih ya teman-teman, ini terakhir. Nah, kalimat pembahasan ini contohnya nih dalam kalimat tanya nominal itu bisa pakai singular atau plural. Makanya depannya itu is dulu. Jadi is bla 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 kayak gitu ya. Atau kalau plural itu are bla bla bla. Di sini to be-nya dipindahkan ke depan kalimat supaya membentuk kalimat tanya. Contohnya, is she your friend? Apakah dia, si perempuan itu teman kamu? Atau are we late? Apakah kita terlambat? Is he a doctor? Apakah dia seorang dokter? Atau are they students? Apakah mereka siswa? Kayak gitu teman-teman. Nah, nanti kalian akan mengerjakan kuis yang ada setelah ini. Jadi silahkan untuk dikerjakan ya teman-teman, supaya untuk latihan. Nah, kita sudah ada di akhir pembahasan pada sesi kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai detik dan menit yang terakhir ini. Semangat terus untuk belajar. See you again in next video. Bye-bye.